Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang memutuskan untuk mewajibkan pasien positif corona di karantina terpusat. Apa implikasi kebijakan ini? Saya akan membahasnya dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ariza Patria, yang sudah terhubung melalui video call. Selamat malam, Bang Ariza. Selamat malam, Nana. Sebelumnya izinkan saya dan teman-teman Mata Najwa mengucapkan turut bela sungkawa mendalam atas berpulangnya Sekda Pak Saifullah. Turut berduka, Bang Ariza. Ya, kami terima kasih. Kami sangat berduka mendalam karena Pak Sekda orang yang sangat baik, bijak, pekerja keras yang malam bersama kami, bersama Pak Gubernur, bertugas, berjuang memerangi COVID. Namun Allah berkehendak lain, semoga husnul khotimah. Amin. Dan keluarga diberi ketabahan dan kesabaran, dan kita semua juga Amin. Agar bisa terus berjuang meneruskan perjuangan beliau. Baik, terima kasih Bang Ariza. Saya juga hendak menyapa ekonom senior Faisal Basri yang sudah terhubung di Mata Najwa. Selamat malam Bang Faisal. Selamat malam. Bang Faisal, selamat malam. Selamat malam. Bisa selamat mendengar malam, saya? Bang Faisal. Selamat malam Pak Wagub. Terima kasih Bang Faisal sudah bergabung. Tapi sebelum saya ke Bang Faisal dan ke Bang Ariza, saya juga sudah masih tersambung dengan Galih, seorang pasien COVID-19 yang saat ini dikarantina di Wisma Atlet. Galih masih mendengar Nana? Mendengar saya? Masih, Mbak. Oke. Ya, masih Mbak Nana. Galih, boleh ya saya melihat situasi bagaimana gambaran supaya pemirsa Mata Najwa tahu bagaimana suasana di Wisma Atlet karantinanya. Boleh ditunjukkan kameranya? Ini orang tua saya lagi duduk di sini. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak Ibu. Lalu ini adalah ini lobinya Mbak Nana, lobi dari ruangannya. Lalu ini kamar mandi ada di sini. Kamar mandinya juga udah ada water heater, jadi tetap hangat. Lalu ini ada kamar di sini ada dua Mbak Nana. Yang satu buat orang tua saya, ini, dan ini saya tunjukin view dari kamar. Saya ada di lantai 19 per 6. Tower 6 lantai 19, oke. Iya. Untung ada Asian Games. Itu view-nya gedung-gedung tower yang lain atau gedung-gedung yang lain tuh view-nya? Ini tower yang lain, Mbak. Jadi satu komplek dari Wisma Atlet ini. Nyala semua lampunya, berarti kemungkinan itu juga penuh semua itu ya? Saya kurang tahu, Mbak. Tapi kalau di lantai kamu ini, Mbak Nana, kalau dengar ada suara ambulans ya, masih tetap datang sampai jam segini. Iya, sayup-sayup terdengar. Kalau di lantai kamu, jadi itu ada berapa orang kira-kira? Saya kurang tahu ya Mbak Nana, untuk di lantai saya sendiri. Ada 27 lantai di sini. Oke. Ini untuk kamar saya sendiri, dan di sini juga bisa jemur. Di sini ada ruang untuk jemurnya Mbak Nana. Jadi semua lengkap di sini, difasilitasi. Sama view dari kamar saya. Boleh keluar nggak Galih atau nggak sama sekali ya? Kamu boleh keluar kamar di lobi atau di ruangan pelataran di di lorong? Boleh Mbak Nana, saya pakai masker dulu ya. Ya. Lumayan besar ya itu? Iya, bisa untuk keluarga bertiga di sini. Iya, lumayan gede loh itu, kayak apartemen 2 kamar ya itu. Ada AC-nya nggak? Iya. Ini ada AC di tiap kamar. Ada AC. Ini lorongnya Mbak Nana. Ini lorong, oke. Tapi memang harus disiplin, nggak boleh main ke tetangga ya. Gitu. Ada aktivitas bersama nggak dengan penghuni yang lain sejak kamu datang? Wah, kayaknya terputus dengan Galih. Baik, kalau begitu. Iya, benar. Kebetulan. Iya. Mungkin balik ke kamu. Iya. Sinyalnya mungkin cuma di ruangan ya? Oke. Iya. Jelas Mbak Nana? Iya. Galih, saya mau menyapa Bang Ariza dan Bang Faisal. Nanti saya ke Galih lagi, tapi saya mau ke Bang Ariza. Bang Ariza, kebijakan baru ini diambil oleh Pemprov, jadi semua yang positif dipusatkan di Wisma Atlet. Apa pertimbangan utama kebijakan itu diambil, Pak Wagub?
Jadi Mbak Nana, kenapa kami Pak Gubernur memutuskan bahwa yang selama ini yang tanpa gejala atau yang ringan di isolasi mandiri di rumah masing-masing atau di tempat tertentu itu ternyata ditemukan menyebabkan klaster baru di pemukiman. Sehingga Pak Gubernur kita semua mengambil kebijakan untuk ditempatkan di tempat yang terpusat atau terkendali. Dan Pak Gubernur kira-kira 10 hari yang lalu sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden. Alhamdulillah Bapak Presiden langsung setuju dan merespon, bahkan sudah menyiapkan tempat di Wisma Atlet. Tentu kami sangat senang dan berterima kasih. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran yang disebabkan oleh isolasi mandiri selama ini. Bang Ariza, selain Wisma Atlet ini kan oleh Satgas Pusat ya. Pemprov DKI sendiri apakah menyiapkan tempat-tempat isolasi terpusat juga atau semuanya nanti akan dihandle dan oleh Satgas Pusat dalam hal ini akan masuk Wisma Atlet semua? Ya, sesungguhnya sebetulnya kami juga mempersiapkan ya tempat-tempat yang awalnya kami siapkan di wisma-wisma, di Badiklat, bahkan di GOR, dan kemudian mempersiapkan juga di hotel. Namun setelah Pak Gubernur bertemu dengan menghadap Bapak Presiden dan menyampaikan, Bapak Presiden langsung merespon dan usulan kami diterima untuk memanfaatkan tower-tower yang belum terpakai di Wisma Atlet untuk dijadikan ruang isolasi terpusat atau terkendali. Alhamdulillah ini berjalan baik. Bahkan Pak Menkes, Pak Menteri BUMN, Pak Erik juga merespon baik dan mempersiapkan hotel sebagai tempat-tempat isolasi apabila nanti di Wisma Atlet sudah penuh. Bang Ariza, jadi ini artinya tidak ada pilihan. Siapapun yang positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala, tidak ada pilihan, semuanya harus masuk Wisma Atlet, harus terpusat isolasinya. Tidak boleh lagi ada isolasi mandiri. Saya mau dapat kepastian itu. Betul Mbak Nana, jadi kita harus patuh dan disiplin. Bahkan petugas kami akan menjemput yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan dan peraturan yang ada. Jadi semuanya harus disiplin dan patuh dan taat. Begitu juga kalau ada yang terpapar di perkantoran, kalau tadinya ada yang terpapar kantoran mungkin satu kantor saja atau satu lantai saja, sekarang apabila dalam satu gedung, sekalipun di gedung itu dari 5.000 pegawai, apabila satu, maka kebijakan kami adalah menutup satu gedung sebagai bentuk kedisiplinan supaya semuanya aware, peduli bahwa satu itu dapat menyebabkan yang lain tertular, bahwa agar semua saling mengingatkan, saling membantu, memastikan bahwa semuanya melaksanakan protokol COVID dengan ketat. Baik, saya akan bicara soal klaster perkantoran nanti di segmen berikutnya, tapi saya masih ingin menggali soal ini, soal yang terpusat ini. Saya minta kepastian, tidak ada biaya administrasi, tidak ada biaya apapun yang harus dikeluarkan oleh pasien, semuanya akan ditanggung oleh pemerintah. Betul, semuanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi semua penginapan, antar jemput, medis, dokter, obat-obatan, makanan, semuanya suplemen dan segala macam biaya yang timbul maka ditanggung oleh pemerintah. Adakah diskresi misalnya bagi pasien yang merasa bisa disiplin melakukan isolasi mandiri di rumah, tempat tinggalnya juga memungkinkan ia untuk isolasi mandiri, apakah akan ada diskresi atau tidak sama sekali semuanya wajib masuk Wisma Atlet? Sementara ini kami mengambil kebijakan semuanya wajib masuk ruang isolasi terkendali. Oke, saya ingin ke Bang Faisal Basri, ekonom senior. Bang Faisal, bagaimana Anda melihat kebijakan-kebijakan baru yang diambil Pemprov? Khususnya kalau yang soal ini, apa yang mesti diantisipasi soal isolasi terpusat ini, Bang Faisal? Ini yang bisa dilakukan maksimum oleh Pemda, karena Pemda tidak punya kemewahan untuk memaksimumkan apa yang seharusnya dimaksimumkan. Jadi misalnya menutup kantor. Kalau misalnya PSBB betulan kan kantor ditutup, semua work from home. Mal-mal tidak boleh dibuka, sekarang mal dibuka. Kebun binatang ditutup, taman-taman ditutup, stadion utama ditutup, tapi mal dibuka. Nah, tapi kan kompromi ini tadi betul yang tema yang Mbak Nana angkat. Jadi ya dengan keterbatasan itu Pemda tidak bisa mengambil risiko kecuali dengan mensentralisasi orang-orang yang terkena gejala ini supaya betul-betul tidak kecolongan gitu.
Jadi ini tutup rapat dan saya sangat mendukung. Oke, saya ingin kembali ke Galih. Mungkin Galih juga bisa menutup apa dari pengalaman Galih, apa yang Galih bisa sampaikan ke teman-teman atau ke pemirsa yang menyaksikan Mata Najwa malam ini soal COVID, Galih. Oke, Mbak Nana. Pesan saya, sebenarnya saya sebelumnya adalah orang yang sepele untuk masalah COVID ini. Tapi setelah saya kena, saya jadi nyesel karena orang tua saya jadi ikut kena juga. Pesan saya untuk teman-teman semua, lebih aware lagi, lebih peduli lagi protokol kesehatan, jangan sampai lepas. Harus tetap jaga kesehatan, meningkatkan imun tubuh, supaya kita sendiri nggak kena dan orang-orang terdekat kita supaya nggak kena juga. Baik, terima kasih Galih, semoga cepat sehat. Salam untuk orang tua. Amin. Mudah-mudahan cepat sehat, cepat Ya, bisa terima kumpul. Baik-baik di sana ya, kabar-kabari Mata Najwa kalau ada apa-apa. Ya, terima kasih Mbak Nana. Pemirsa, kami akan kembali. Saya akan berbincang dengan supir ambulans dan juga seorang penggali makam. Mereka akan bercerita bagaimana hari-hari mereka terakhir ini. Setelah pariwara.